Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara kullu ibadihi muttaqin binuri kitabihi wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma salli ala nabiyyina Allahumma salli ala nabiyyina Allahumma salli ala nabiyyina. Hadirin bismillah warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an yang dibacakan Allah malam ini Allah berikan hujan. Hujan itu bagi orang-orang beriman keberkahan. Jadi menyampaikan ketika turun hujan Allah sedang memberikan rahmat. Bagi orang-orang beriman turunnya hujan ini adalah Allah memberikan peluang pengabulan doa. Bapak Ibu semua, pertama malam ini sedang turun hujan, Allah sedang turunkan rahmat. Makanya Nabi menunjukkan ketika hujan itu kita meminta kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'. Ya Allah, turunkan hujan yang bermanfaat. Karena kita lihat berapa daerah yang diturunkan hujan oleh Allah, namun ternyata hujan jadi musibah. Nah, makanya kita minta sama Allah, hujan ini ya Allah jadikan hujan yang bermanfaat. Jadi suburnya tanaman, kemudian Allah berikan keberkahan banyaknya air untuk kehidupan kita itu dari keberkahan. Kedua, malam ini Bapak Ibu semua beres sholat berjamaah ini mulia. Menunggu kembali lagi sholat berjamaah itu mulia. Sampai kata Nabi itu pahalanya seperti berjihad di jalan Allah. Nah, semoga di malam ini dengan banyaknya keberkahan ini Allah mengabulkan doa-doa kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita Bapak Ibu semua. Dan di malam kali ini kita memohon berharap kepada Allah, semoga Allah muliakan kelak nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan 5 hal yang menyebabkan kita akan bisa masuk surga. Ini nasihatnya dari seorang ulama zuhud terkenal yang bernama Zunnun al-Misri, seorang ulama dari Mesir. Satu waktu beliau ditanya oleh muridnya, bima yanalul abdul jannah, wahai syekh guruku, dengan apa aku bisa mendapatkan surga? Lalu apa nasihat dari Zunnun al-Misri ketika itu? Nah, beliau menjelaskan 5 hal kalau kita ingin mendapatkan surga Allah nanti setelah kematian kita. Yang pertama, kata Zunnun al-Misri, beliau mengatakan al-istiqamah bila rawgan. Kita akan masuk surga kalau kita istiqomah, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri. Kita azam, kuatkan kita berada dalam agama Allah sampai akhir hayat kita. Pasti akan masuk surga. Ini yang pertama, istiqomah. Makanya sampai kata Imam Al-Wasiti itu, hadirin Bapak Ibu semua, istiqomah itu al-khoslatul lati biha kamulatil mahasin wa bifaqdiha qabuhatil mahasin. Kalau Bapak Ibu semua punya istiqomah, itu semua kebaikan itu jadi sempurna. Kalau kita punya istiqomah, kita istiqomah dalam sholat, sempurna pasti sholatnya. Kita istiqomah dalam membaca Al-Quran, pasti sempurna baca Qurannya. Kita istiqomah dalam kebaikan, dalam keimanan, pasti sempurna keimanannya. Tapi kalau kita tidak punya istiqomah, segala kebaikan pun pasti menjadi jelek. Kalau gak punya istiqomah, yang baik aja pasti jadi jelek. Contoh, orang dia sholat berjamaah, baik sholat berjamaah itu, tapi kalau satu waktu dia tidak istiqomah, eureun Pak sholat berjamaahnya. Dia bosan sholat berjamaah, jadi jelek sholat berjamaahnya.
Kalau orang rajin baca Quran, bagus baca Qurannya, gak punya istiqomah, berhenti baca Qurannya, tidak merutinkan lagi, jadi jelek bacaan Qurannya. Nah ini makanya istiqomah begitu mulia. Makanya sampai bagi Nabi itu hadirin, itu gak ada Pak yang paling berat bagi Nabi kecuali surat Hud ayat ke-112. Ketika Allah berfirman, fastaqim kama umirta. Hei Muhammad, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan olehku, kata Allah. Kata Abdullah bin Abbas, hadirin, ayat ini kata beliau, ma nazala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'an ayatun kanat asyadda ala Rasulillah min hadhil ayat. Tidak ada ayat yang paling berat di dalam Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kecuali ayat ini. Ayat apa? Istiqomah. Berat Pak, hadirin, istiqomah itu. Mungkin terasa oleh kita dahulu, kita pernah mampu sholat tahajud lama, satu waktu berhenti Pak. Dulu satu waktu kita pernah punya rutin. Kita yang paling terasa bisa istiqomah itu Ramadan Pak, ini mulianya Ramadan. Dan mungkin satu-satunya bulan kita bisa setiap hari sholat malam sigana Ramadan ukul. Itu kan tarawih itu qiyamul lail. Tarawih itu sholat malam penggantinya. Sepertinya kita cuma Ramadan aja bisa istiqomah itu. Kita bisa tilawah tiap hari, baca Quran terdorong itu Ramadan, mulianya bulan Ramadan. Semoga Allah berikan umur ya untuk kita semua bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Itu mahalnya istiqomah, berat. Makanya tidak ada ayat yang paling berat bagi Nabi kecuali ayat-ayat istiqomah. Ini kata Abdullah bin Abbas. Makanya hadirin Bapak Ibu semua, istimewanya istiqomah itu Allah sampaikan di dalam surat Fussilat ayat ke-30 sampai 32 ya, ayat yang masyhur yang sering kita baca. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sungguh kata Allah, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah, mereka menetapi ajaran agama dengan benar, terus sampai akhir hayatnya, hadirin, sabar untuk dalam keimanan, tekabita Pak dengan agama lain, tidak tertarik dengan ritual-ritual ibadah orang lain. Jangankan melakukan ritual ibadahnya, mengucapkan selamatnya pun tidak tertarik, karena kenikmatan dalam ibadah kepada Allah, kenikmatan keimanan kepada Allah. Dia mengatakan Rabb kami adalah Allah, bukan Tuhan-Tuhan yang lain. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nanti para malaikat akan menyambut kita semua orang-orang yang istiqomah dalam agama. Bapak Ibu semua yang senang istiqomah untuk selalu mengaji, hadir ke masjid, sholat berjamaah, bermajelis ta'lim, hadirin. Nanti para malaikat akan menyambut, jangan takut kamu menghadapi kehidupan akhirat. Jangan khawatir. Kamu meninggalkan dunia, meninggalkan rumah, meninggalkan kendaraan, meninggalkan keluarga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah dengan surga yang telah Allah persiapkan untuk kalian. Ini istimewanya. Kapan malaikat mengatakan ini? Kata Imam Waqi 3 tempat Pak. Pertama, ketika nanti kita dicabut nyawa oleh Allah. Orang-orang yang istiqomah akan disambut oleh para malaikat. Beda dengan orang-orang kafir. Makanya nanti hadirin, kalau kita ingin tahu baik dan buruknya amal kita, itu nanti terlihat bagaimana para malaikat mencabut nyawa kita. Kalau para malaikat mencabut nyawa kita dengan baik, disambut Pak. Kalau di hadis riwayat Ahmad itu dipanggil orang-orang yang beriman ini, ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ukhruji ila magfiratim minallah wa ridwan. Hei wahai orang-orang beriman, jiwa-jiwa yang tenang, keluarlah kamu dari jasadmu menuju ampunan Allah dan ridho Allah. Disambut oleh para malaikat. Nah, ketika kata Imam Waqi ayat ini, nanti para malaikat itu mengatakan, jangan takut kamu,
Jangan takut kita dicabut nyawa oleh Allah. Jangan takut kita meninggalkan dunia ini, menghadapi kehidupan akhirat, karena Allah sudah persiapkan surga. Jadi sudah dikasih tahu, Pak. Orang yang amal-amalnya baik nanti sebenarnya udah dikasih tahu dia masuk surga ataupun masuk neraka, itu sejak dicabut nyawa udah dikasih tahu sama malaikat. Jadi jangankan menunggu nanti dibangkitkan di padang mahsyar, bahkan melewati sirat, sudah tahu orang-orang beriman itu. Makanya nanti di ayat selanjutnya kan kata para malaikat, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Hei, kata para malaikat, kami pelindung kalian di dunia. Maksudnya apa? Para malaikat melindungi amal-amal kita. Tidak ada satu kebaikan pun, sekecil apapun kebaikan itu, yang tidak dicatat oleh para malaikat. Bapak Ibu semua hari ini mengaji, pasti dicatat, gak akan mungkin tidak dicatat kebaikan-kebaikannya. Hari ini kita bersedekah, sekecil apapun sedekahnya, bahkan meskipun kebaikan, meskipun hanya tersenyum kepada saudara-saudara kita, itu pasti tercatat. Kata para malaikat, kami yang akan melindungi amal-amal kalian. Wa fil akhirah, dan para malaikat akan melindungi kita nanti di akhirat. Nah, apa maknanya para malaikat menjadi pelindung kita di akhirat? Maknanya nanti para malaikat ini hadir meyakinkan sejak dicabut nyawa dijaga kita oleh malaikat, di alam kubur dijaga oleh malaikat, bahkan di padang mahsyar ketika dibangkitkan, malaikat akan membersamai orang-orang yang istiqomah untuk memastikan orang-orang yang istiqomah ini benar-benar masuk surga, dijaga oleh para malaikat. Ini istimewanya. Makanya tadi hadirin kata Dhunnun al-Misri, apa yang bisa menyebabkan kita bisa masuk surga? Istiqomah. Hadirin, istiqomah sampai akhir hayat kita. Sabar hadirin, jangan tertarik untuk sedikit bermaksiat, Pak. Karena Allah itu menatap kita, Allah menyaksikan kita. Sabar untuk selalu dalam ajaran agama. Nah, makanya para ulama membahas, Bapak Ibu semua, apa yang dimaksud istiqomah di dalam ayat ini. Kalau kata Abu Bakar As-Siddiq, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, istiqomahnya itu apa? Lam yaltafitu ila ilahin ghairi. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, orang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Bakar, mereka tidak menoleh kepada Tuhan yang lain, tidak tertarik kepada Tuhan yang lain. Bahagia dengan agama Islam ini hadir. Kita ridho dengan agama Islam ini, diatur dengan agama ini. Kita ridho Tuhan kita Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Karena hadirin Bapak Ibu semua, hari ini Pak, orang-orang Barat itu udah gak suka agama, Pak. Disteresep kan agama teh. Agama itu disimpan, tetap ada, tapi itu masalah pribadi saja. Adapun publik, orang-orang Barat hari ini udah gak boleh bicara agama di parlemen, gak boleh bicara agama dalam pendidikan, dalam politik, dalam sains, dalam teknologi. Beda dengan agama kita. Kita orang-orang beriman itu meyakini agama kita masuk ke seluruh sendi kehidupan kita. Bapak Ibu semua kan terasa, Pak, para pedagang diatur oleh agama kita. Gak boleh riba, gak boleh curang, harus jujur, gak boleh berbohong. Dalam masalah pendidikan, mana Al-Quran pendidikan, semua pendidikan akhlak, pendidikan dalam bermuamalah. Bahkan masalah yang paling sepele, masuk WC aja kita kan diatur sama agama kita. Kita meyakini agama kita ini mengatur. Tapi hari ini Barat itu udah gak suka, Pak, sama agama. Kenapa? Kalau kita telusuri lebih lanjut, karena memang Barat itu punya masalah dengan agamanya. Kan Barat itu dominannya Kristen dan punya masalah dengan Kristennya. Punya masalah apa? Pertama, Bapak Ibu semua, ada buku ini bagus sekali, Pak, supaya kalau kita ingin tahu kenapa hari ini Barat itu mereka meninggalkan agama mereka. Ada satu buku namanya Wajah Peradaban Barat. Ini tulisan Pak Adian Husaini, beliau muridnya Prof. Wan Daud, pemikir dari Malaysia. Nah, beliau menulis
Ini di antara buku tahun berapa itu hadirin? Wajah Peradaban ini jadi di antara buku terbaik di pameran buku di Jakarta. Nah, di buku itu dijelaskan ada 3 kenapa hari ini Barat meninggalkan agama. Pertama, karena dulu gereja itu mendominasi dan bersikap sewenang-wenang kepada masyarakat. Bapak Ibu semua mungkin pernah dengar penebusan dosa. Di Kristen itu dahulu di zaman kegelapan, orang kalau berbuat dosa konsultasi dengan pendeta, kemudian cek pendeta nanti 200 jutaan dosa tebus Pak. Lalu lamun ustad gitu benghar. Bapak Ibu semua datang ke saya kan itu konsultasi dulu, cenah ustad abdi tetos korupsi 500 juta, zakat 250 juta. Kak ustad. Pendeta itu seperti itu. Dan bahkan orang-orang yang menentang doktrin-doktrin gereja ketika itu, mereka harus berhadapan dengan lembaga yang bernama Inquisition. Inquisition itu satu lembaga yang mengurusi siapapun orang yang menentang doktrin gereja, termasuk bahkan para ilmuwan saintis. Kita kenal dulu Copernicus, Giordano Bruno. Giordano Bruno menentang gereja tentang heliosentrisnya. Dulu kan kita pernah dengar tentang matahari itu sebagai bumi sebagai pusat tata surya. Dulu punya para ilmuwan gereja punya anggapan bumi ini karena mulia, itu bukan bumi yang mengelilingi matahari, tapi matahari yang mengelilingi bumi. Yang benar mana hadirin? Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Bumi yang mengelilingi matahari. Hari ini dulu gereja punya doktrin gak boleh menentang gereja, bahwa matahari, planet-planet yang mengelilingi bumi bukan bumi yang mengelilingi matahari. Datang ilmuwan saintis berdasarkan penelitiannya, berdasarkan penelitian sains menentang gereja, Copernicus diantaranya dan Giordano Bruno, bahwa sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari. Apa yang dilakukan oleh gereja ketika itu? Ditangkap Giordano Bruno, diadili di dalam inkuisisi, dibakar hidup-hidup di dalam gereja. Dan Islam belum pernah punya masalah seperti itu. Masjid dalam sejarah peradaban Islam belum pernah ada ulama satupun yang melakukan seperti itu. Makanya dulu orang-orang Barat sampai mengatakannya, kami diatur dulu oleh agama, gak enak, gak nyaman, nggak setengah memakai agama gitu Bang. Makanya kenapa Barat hari ini tidak memakai agama. Nah, mereka ditinggalkan agama itu. Nah, ini hadirin. Yang kedua, kenapa Barat hari ini meninggalkan agama? Karena problem teks Bible. Kita bersyukur Bapak Ibu semua, kita punya Al-Quran. Al-Quran di Sarijadi, Al-Quran di Eropa, Australia sama, gak akan beda. Bapak Ibu main kemanapun sama Al-Quran kita. Tapi Bible hari ini memiliki 500 lebih naskah kuno, dan setiap naskah itu berbeda dengan satu sama lain. Berbeda satu sama lain. Bahkan dulu saya pernah dengar ceramahnya Dr. Zakir Naik. Beliau menceritakan ini kontradiksinya Bible. Ada satu pasal ataupun ayat di dalam Bible dengan satu ayat yang lain. Kalau dirunut secara sejarah, itu ada peristiwa anak lebih dahulu lahir daripada ibu bapaknya. Mungkin tuh Pak. Sinetron oke sih karena mau ya. Itu kontradiksinya Bible. Mereka sulit memahami Bible. Maka akhirnya Bible tetap dianggap suci, tapi sudah tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bible tetap ada teksnya, maka digunakan metode-metode tafsir yang supaya teks itu tidak digunakan dan disesuaikan dengan kondisi konteks zaman yang disebut dengan tafsir hermeneutika. Makanya Bapak Ibu semua jangan heran hari ini ada pemahaman pluralisme agama, LGBT, gay, lesbian. Barat itu mereka sudah meyakini itu tidak boleh dalam teks Bible. Tapi karena Bible-nya bermasalah, mereka simpan teksnya itu, akhirnya mereka disesuaikan dengan konteks. Makanya hari ini Barat mengatakan orang yang tidak mendukung gay dan lesbian, homoseksual Pak, atau seksual kebebasan seksual misalnya, itu dianggap tidak modern hadirin Pak. Diurang teh kuuleun oleh orang-orang Barat itu. Itu sudah dianggap tidak modern.
atau transgender. Hari ini Barat yang mengakui. Bapak Ibu semua, di Barat itu identitas gender itu bukan ditentukan oleh kodrat. Kan kita itu terlahir laki-laki perempuan itu kan tergantung lahir pemberian dari Allah, Pak. Tapi Barat hari ini menentukan laki-laki dan perempuan itu tergantung identitas, bukan tergantung kodrat. Bapak Ibu yang misalnya bosan, Pak, bapak-bapak bosan cenah jadi lalaki wae kan itu. Itu di Barat itu ingin mengganti jadi perempuan bisa, KTP diganti perempuan itu bisa. Atau ibu-ibu nu bosan misalnya jadi bosan jadi perempuan itu bisa. Hari ini Barat seperti itu sudah bebas pemikiran mereka karena teks Bible itu sudah tidak digunakan, sudah diacukan itu teks Bible hari ini. Dan kita bersyukur hadirin diatur oleh agama kita sesuai dengan fitrah. Nah, Allah menciptakan kita semua. Nah, hari ini. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, orang-orang Barat dahulu di abad-abad sebelum abad 15, abad 14 punya masalah dengan teologi mereka. Mereka sulit memahami Yesus itu sebagai Tuhan. Tuhan itu satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Tuhan zat yang paling berkuasa, paling maha segalanya, difahami memilih. Tuhan itu ada tiga. Itu sulit difahami oleh orang-orang Barat. Sampai dulu pernah ada kelompok yang bernama kelompok Katarism. Kelompok Katarism ini kelompok yang meyakini Yesus itu bukan Tuhan. Orang-orang Kristen sendiri padahal. Karena orang-orang Katarism mereka sulit memahami bagaimana mungkin manusia yang kotor, yang berdosa, daging ini sifatnya senang berbuat dosa itu jadikan Tuhan. Makanya ya Tuhan berbuat dosa. Atau makanya ya Tuhan berdarah, disiksa oleh orang lain. Itu sulit difahami. Apa yang dilakukan oleh gereja ketika itu? Kelompok Katarism ini yang disebut dengan kelompok heresi radikal. Heresi radikal itu kelompok-kelompok yang menentang doktrin gereja. Mereka ribuan orang dibunuh oleh gereja. Makanya hari ini Bapak Ibu semua, Barat itu sudah tidak suka dengan agama. Dan kelirunya hadirin Bapak Ibu semua, sarjana-sarjana kita, sarjana-sarjana muslim yang belajar kemudian di Barat, Pak, belajar di Amerika, belajar di Kanada, belajar di London. Mereka belajar metodologi memahami agama seperti ini, pulang ke Indonesia, diterapkan di Indonesia. Ini yang kelirunya, Pak. Diterapkan dalam agama kita. Yang Islam belum pernah punya masalah dengan teologi, belum pernah masalah dengan Al-Quran, kita belum pernah punya masalah dengan ulama-ulama kita. Diterapkan dalam agama kita, maka lahirlah kelompok-kelompok liberal. Hadirin, kelompok-kelompok liberalisme. Nah, ini yang mendukung liberal. Dan Bapak Ibu semua ini luar biasanya hadirin, kelompok-kelompok liberal ini dapat kucuran dana hadirin, besar, Pak, dari Barat itu. Karena Barat punya sifat merasa punya peradaban yang paling hebat, makanya semua peradaban di dunia harus ikut peradaban Barat. Makanya hari ini kalau orang nggak ikut demokrasi, nggak ikut pluralisme, dianggap tidak modern. Nah ini makanya hadirin Allah sampaikan tadi dalam surat Al-Fusilat, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, istiqomah dalam ajaran agama. Jangan tertarik dengan aliran-aliran pemikiran-pemikiran selain daripada syariat kita, syariat yang mulia yang Allah turunkan kepada kita. Nah, yang kedua, hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, ini kata Imam Ibnu Abbas yang disebut dengan istiqomah itu istiqomah ala faraidillah, kita istiqomah dalam kewajiban-kewajiban agama. Karena hari ini aliran-aliran kebatinan itu menganggap udah gak usah sholat, yang penting eling ke Allah. Itu yang penting emut ke Allah, ingat hatinya, sholat udah gak usah. Karena tujuan sholat itu mengingat Allah, maka ketika seorang sudah dapat mengingatnya, terkudu sholat nama, Pak. Sampai dulu saya pernah dapat cerita hadirin, ada di beberapa daerah, Ustadz Wawan Sofan kalau tidak salah dulu yang cerita itu. Jadi ada tukang dagang, Mbak, ditinggali teh tara sholat, ditanya, nah amang cenah tara sholat, dasa cenah abdi mah setor tiap tahun ka Ustadz abdi 2,5 juta.
Jadi terkedah, jadi yang penting eling ke Allah, setor 2,5 juta tiap tahun, jadi terkedah sholat itu gugur. Ini bahaya orang-orang yang menganggap seperti ini hadirin, yang menyimpang dalam agama, dalam kewajiban. Atau orang-orang yang hari ini sering kali hadirin, ada orang-orang yang mengaku menjadi seorang nabi. Beberapa minggu yang lalu Pak, saya dengan MUI Kota Cimahi kebetulan silaturahmi dengan MUI Kabupaten Bogor hadirin. Di MUI Kabupaten Bogor itu MUI diantar terbaik Pak di negeri kita, sampai dengan pemerintah daerah itu dekat sekali dan bahkan didorong sampai 7M per tahun dibiayai oleh pemerintah daerah karena integritas dan kualitas MUI Kabupaten Bogor ini. Ketua MUI Kabupaten Bogor, Kiai Haji Ahmad Mukri, beliau cerita, jadi meskipun diamanahi begitu besar dan prestasi-prestasi yang luar biasa, tapi tantangannya diantaranya aliran-aliran sesat itu subur di Kabupaten Bogor. Nah diantaranya termasuk ada nabi-nabi palsu. Kalau tidak salah beberapa tahun kemarin itu ada nabi palsu, namanya Agus Priyono Pak. Jadi ada nabi namanya Agus Pak. Wileno namina Agus, tong ikut Agus Priyono itu ngaku sama nabi, ngaku jadi nabi kan itu setelah Nabi Muhammad bawa ajarannya. Kemudian diantara prakteknya ini, mohon maaf Pak, ini seks bebas Pak. Diantara penganut-penganutnya itu sampai tari telanjang bersama penganut-penganut, jeung aya dinuturkeun puluhan orang Pak. Kan itu sampai seks bebas ini, alhamdulillah. Ada aliran-aliran yang seperti itu. Nah, istiqomah dalam ajaran agama Allah kuatkan. Dan ini semua hadirin, orang tidak akan beralih kepada Tuhan yang lain, kepada aliran yang pemikiran yang lain, kepada ritual yang lain kalau ilmunya kuat. Dan penting Bapak Ibu semua terus mengaji Pak, kepada guru-guru yang lurus, yang benar belajarnya, tahapan belajarnya benar-benar memahami bahasa Al-Qur'annya, bahasa hadisnya. Kadang hari ini hadirin, yang mohon maaf itu ada beberapa orang yang berani menafsirkan Al-Qur'an bahasa Arab aja gak tahu. Ini penting untuk memahami Al-Qur'an. Bagi kita, ya termasuk saya pribadi hadirin, kita bagi orang awam, kita sudah saja ikuti para ulama yang kuat bahasa Arabnya, yang dia memahami dasar-dasar ilmu agamanya, kuat memahami syariat-syariatnya. Kita ikuti para ulama-ulama yang benar saja, lurus saja. Jangan berani-berani ikut-ikut memberikan pendapat. Nah, ini. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, kemudian kata Zunnun al-Misri yang kedua, pertama tadi istiqomah, orang bisa mendapatkan surga. Yang kedua, al-ijtihad, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran surat Ar-Rum kata Nabi, orang-orang yang bermujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Tidak akan berbelot Pak kepada agama lain, kepada ritual agama yang lain. Kita lurus kalau sungguh-sungguh benar, kita rutin hadirin untuk mengaji supaya hati kita tetap terisi dengan ilmu-ilmu Allah. Kita tahu peta kehidupan kita dari mana? Ilmu, dari mengaji. Banyak-banyak membaca, ikut majelis ta'lim hadirin. Kita bertanya, banyak-banyak bertanya. Cik, ini agak cik. Nah, yang masih terdengar lah. Agak kekeresekan. Nah, ini dalam ilmu hadirin. Ya, kita harus jangan bosan. Nah, ini ijtihad, sungguh-sungguh dalam ibadah. Dan kesungguh-sungguhan ini bukan hanya dalam ilmu saja, termasuk ilmu yang kita dapatkan itu harus sungguh-sungguh dalam amal-amal ibadah kita, karena tidak bermanfaat tadi. Sebanyak apapun Bapak Ibu semua santri atau kita punya hafalan hadis,
hafalan Al-Quran tapi tidak menjadi ruh ibadah dan akhlak, itu percuma, gak ada artinya apa-apa. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, laisal ilmu bi kathratil hadis, innamal ilmu bi khasyatillah. Ilmu itu bukan banyak menghafal hadis, tapi ilmu itu adalah dengan banyak takut kepada Allah. Lihat Sa'id bin Al-Musayyab 40 tahun tidak pernah tertinggal sholat berjamaah. 40 tahun Pak, beliau selalu hadir menjadi imam. Tidak pernah Sa'id bin Al-Musayyab selama 40 tahun sholat melihat pundak orang lain, karena selalu hadir di depan menjadi imam. Ini imam, seorang ulama tabi'in, ulama besar, Sa'id bin Al-Musayyab. Lihat Imam Ibnu Mandah Pak, bagaimana kesungguh-sungguhannya dalam menuntut ilmu. Usia 20 tahun keluar dari kampungnya, belajar hadis, belajar tafsir, belajar bahasa kepada para ulama. Kapan beres pulang rihlah? Usia 65 tahun. Can nikah ya tadi Pak. Luar biasanya ulama-ulama dulu. Tahun sim kuring mah semester 7 tos teki atau yang nikah. Kan itu. Lulus kuliah S1 langsung nikah kan itu. Tekiat bahasa seperti Imam Ibnu Mandah itu. Sampai 65 tahun baru pulang kampung, baru menikah, baru kemudian punya anak di usia 65 tahun. Luar biasanya para ulama-ulama dulu. Sampai bahkan para ulama banyak hadir yang sampai akhir hayatnya itu tidak menikah Pak. Tidak pernah menikmati yang namanya menikah. Siapa saja? Imam Al-Bukhari Pak. Bapak Ibu semua yang kenal Sahih Al-Bukhari, hadis tersahih setelah Al-Quran, ya, kitab tersahih setelah Al-Quran. Imam Al-Bukhari sampai akhir hayatnya tidak menikah. Imam An-Nawawi rahimahullah, penulis Riyadhus Shalihin, sampai tidak menikah. Kesungguh-sungguhannya dalam ibadah. Ya seminimal-minimal orang mah bisa Pak nuturkan para ulama kan itu seperti itu. Ilmunya, ibadahnya, kesungguhannya itu kita sulit. Tapi seminimal-minimalnya kesungguhan yang bisa kita mampu. Nah ini. Itu seperti Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu sampai akhir hayatnya tidak menikah. Kenapa mereka itu tidak menikah? Karena sibuk ibadah, sibuk belajar, senang bikin kepikiran itu menikah itu. Itu hebatnya para ulama salafus sholih. Kan itu. Urang mah kan geus nikah mikiran kan nikah deui. Kan itu sama. Geus nikah kepikiran kene deui hayang nikah deui kan itu. Malah makan rumah was Pak. Tebih ilmu, tebih ibadah, tebih harta kan, malah terasa. Itu para ulama itu karena sibuk beribadah kepada Allah sampai tidak terasa. Sampai ada satu kitab kan khusus Syekh Abdul Fattah Abu Gudah itu menulis. Jadi khusus ulama uzab namanya. Jadi ulama-ulama yang membujang sampai akhir hayatnya tidak menikah. Disebutkan siapa saja ulama ini, diantaranya seperti Imam Al-Bukhari, imam-imam yang kita kenal, Imam Ibnu Taimiyah, Imam An-Nawawi. Kesungguh-sungguhan mujahadah, sudah istiqomah, kemudian sungguh-sungguh dalam beribadah, menuntut ilmu, belajar, hadirin. Wah, makanya wajar kata Dhunnun Al-Misri tadi, dua ini. Ketiga, nah ini kata Dhunnun Al-Misri, orang akan meraih surga itu kalau al-muqarabah, merasa dirinya ditatap oleh Allah. Bapak Ibu semua, para pejabat kita yang berani mengambil harta rakyat Pak, bukan tidak tahu itu dosa hadirin. Bagi orang-orang yang beriman, mereka korupsi itu karena mereka merasa tidak ditatap oleh Allah. Sampai ada seorang ulama mengatakan, kalau kita berani bermaksiat kepada Allah hadirin, kita berani bermaksiat dan kita meyakini Allah sedang melihat kita, maka kita sedang menghadapi bahaya yang besar. Kalau kita berani bermaksiat, kita sedang meyakini Allah sedang melihat kita. Tapi kalau kita bermaksiat dan kita meyakini Allah tidak melihat kita ketika kita bermaksiat, maka kita kufur kepada Allah karena kita menganggap Allah tidak melihat kita. Ya, seorang ulama sampai mengatakan seperti itu. Muqarabah, merasa disaksikan oleh Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui segala pengkhianatan mata kita, dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah Maha mengetahui keikhlasan, kesungguh-sungguhan, kebersihan hati. Allah Maha tahu, dan ini yang Allah akan tatap Bapak Ibu semua. Allah gak akan lihat rupa jasad,
Bahkan zahir amal kita yang Allah akan tatap itu hati. Kan makanya hadis riwayat Muslim kan, orang-orang yang secara zahir Pak terlihat bagus amalnya tapi ternyata masuk neraka. Hadis yang masyhur kan. Orang-orang para qori, pembaca Al-Qur'an yang hebat bacaan Al-Qur'annya, ditanya oleh Allah ketika di hari kiamat, untuk siapa kamu membaca Al-Qur'an? Kata orang ini, untukmu ya Allah. Laka, untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kau. Terlihat ketika di dunia ahli membaca Al-Quran, bahkan mungkin ahli tafsir, tapi ketika di akhirat diseret mukanya, dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Tidak dilihat zahir rupa, bahkan amal ibadah itu tidak dilihat oleh Allah. Ada orang Pak, rajin sedekah, dermawan, dia bangun masjid, dia bangun madrasah, ditanya di akhirat, untuk siapa kamu beramal? Maka untukmu ya Allah. Kadzabta, Allah karena menatap hati, tahu untuk siapa. Bohong kau. Kamu ketika di dunia mendermakan hartamu karena ingin disebut orang yang dermawan, bukan karena Allah, bukan karena mengharap balasan-balasan dari Allah. Nepikeun kasinggung tadi disebut ngaranna oge di papan pengumuman donatur itu terasa tersinggung. Nah, diseret oleh Allah orang dermawan ini masuk ke dalam neraka. Bahkan orang yang berjihad di jalan Allah, orang berperang atas nama agama, memerangi orang-orang kafir, di hari kiamat ditanya orang ini, untuk siapa kamu berperang? Untukmu ya Allah. Kadzabta, bohong kau, diseret oleh Allah ke dalam neraka. Kenapa? Karena orang-orang ini, orang-orang yang berjihad ketika di dunia karena ingin disebut orang pemberani. Nah hadirin Bapak Ibu, tidak dilihat hadirin zahir itu. Kita merasa ditatap oleh Allah ketika kita beribadah kepada Allah. Ketika kita berada di rumah, di jalan, hadirin, dimanapun Allah menyaksikan kita. Kalau orang sudah merasa ditatap, disaksikan oleh Allah, pasti tidak akan berani bermaksiat kepada Allah. Kalau orang sudah tidak berani bermaksiat kepada Allah, bersih dosa-dosanya. Kalau orang sudah bersih dosa-dosanya, pasti Allah akan masukkan ke surga. Makanya muqarabah, kata Dhunnun al-Misri. Yang keempat, hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, kata Dhunnun al-Misri, istiqomah, bersungguh-sungguh dalam ibadah, merasa ditatap oleh Allah. Keempat, al-muhasabah, itu banyak-banyak menghisab diri Bapak Ibu semua. Karena akan terasa hadirin Bapak Ibu semua, sebelum nanti di hari akhirat, ketika di dunia itu kita paling tahu hadirin tentang amal-amal kita, Pak. Kita paling tahu orang teh mantes ke surga tuh. Kita tahu sendiri hadirin. Sudah sampai mana amal ibadah kita, sholat berjamaah, amalan sunnah, sedekah, baca Quran kita, ilmu kita hadirin. Bagaimana dosa-dosa kita paling tahu. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hisab diri kalian sebelum nanti di akhirat dihisab. Sejak hari ini, jangan nunggu nanti dihisab oleh Allah. Hisab saja diri kita oleh diri kita sendiri. Wazinu anfusakum qabla an tuwazinu. Timbang-timbang amal-amal kalian sebelum nanti ditimbang oleh Allah. Jangan nunggu nanti setelah mati, kata Umar. Tapi sekarang saja kita menimbang amal-amal kita. Fa innahu akhafu alaikum al-yawma. Karena kata Umar, itu lebih ringan kita menghisab menimbang. Kalau kita menghisab menimbang amal kita sejak di dunia, hari ini, aduh ya Allah, karasa ibadah teh can bener kene, masih bisa diperbaiki, Pak. Kita hari ini ya Allah, ada dosa-dosa yang pernah saya perbuat, masih kita bisa beristighfar, bertobat. Tapi nanti kalau sudah dihisab setelah mati, di hari kiamat kita dihisab, karasa ternyata amal-amal kita kurang, banyak dosa, istighfar, bertobat, ketika itu sudah ditutup pintu tobat oleh Allah. Sudah tidak diterima istighfar seorang hamba. Sudah tidak diterima seorang zikir, beramal soleh ketika di hari akhirat. Makanya kalau orang dia banyak-banyak menghisab dirinya, dia pasti mengetahui kualitas amalnya. Kalau dia mengetahui kualitas amalnya, pasti amal-amalnya baik. Dan orang-orang yang amalnya baik pasti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Ini muhasabah. Dan yang terakhir, nasihat dari Dhunnun al-Misri, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, banyak-banyaklah mengingat kematian. Nah ini, orang
kalau banyak-banyak mengingat kematian, pasti dia akan mempersiapkan bekal terbaik untuk kematiannya. Makanya kata Nabi, aksiru dzikra hadzimil ladzat, banyak-banyaklah kalian mengingat hal yang akan memutuskan segala kenikmatan. Apa? Mati. Dengan mati orang akan merasa dia akan meninggalkan rumahnya, dia akan meninggalkan kendaraannya, dia akan meninggalkan segala harta yang ia miliki. Maka kemudian dia akan mempersiapkan apa yang harus aku lakukan untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah aku mati. Amal soleh. Orang yang banyak mengingat kematian pasti akan banyak mempersiapkan bekal-bekal amal solehnya. Nah, inilah hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, 5 hal kata Zunnun al-Misri, bima yanalul abdul jannah. Dengan apa seorang akan bisa masuk surga? Istiqomah dalam agama Allah, muqarabah, ya, kesungguh-sungguhan dalam ibadah kepada Allah. Kemudian muqarabah, merasa ditatap oleh Allah hadirin. Muhasabah, menghisab, menimbang amal-amalnya sudah baik ataukah tidak. Dan yang terakhir hadirin, banyak-banyaklah waktu-waktu, nanti satu waktu akan datang kematian kita akan berhenti di dunia ini dan kita akan menghadap Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, hanya itu mungkin di kesempatan malam kali ini. Ini berhubung masuk waktu Isya. Nih ada beberapa menit lagi mungkin kita isi, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, disampaikan, silahkan. Mangga. Sebelum ditutup hadirin. Ini pas 2 genep laras. Ya, pilih kira. Mangga. Ya. Jadi para ulama itu bukan tidak mau menikah, Pak. Tapi karena sibuk mengurus umat, sibuk mengajar, sibuk menuntut ilmu, akhirnya para ulama lebih memahami ada maslahat yang lebih besar daripada menikah. Dan karaos Pak ku abdi Pak tos nikah mah da terpaksa harus ada waktu untuk mengurus istri, anak, keluarga, dan mau tidak mau itu harus ada konsekuensinya, mencari nafkah, maisha. Kalau para ulama sebagian, meskipun tidak semua ulama membujang, nah itu ada para ulama seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, ulama-ulama besar, Imam Ahmad, beberapa ulama-ulama yang menikah biasa saja menikah. Nah, tapi memang sebagian ulama ini pilihan dari sebagian ulama yang menganggap ada kemaslahatan yang lebih besar. Makanya saya pribadi Pak, kalau ke murid-murid nuka tinggali pinter, kemudian dia mencintai ilmu, semangat belajarnya, saya nasihati nepikeun kada S2 tong nikah. Nah, saya tong waka heula. Saya baru pulang dari Gontor, Bapak Ibu semua, dari Ponorogo, karena rencana mau melanjutkan kuliah Pak di sana tahun depan. Nah, insya Allah semoga minta doanya Bapak Ibu semua dilancarkan. Saya datang ke Ponorogo, ngobrol dengan dosen-dosennya. Itu rata-rata ya nasihat dari dosen-dosen di Unida Gontor Pak, kan pendiri Imam Zarkasi, Kiai Zarkasi. Itu nasihat-nasihatnya kepada para mahasiswa sampai S2 tong nikah heula. Karena ada beberapa kan punya Gontor itu punya program kaderisasi ulama Mas, selama 6 bulan, bagus sekali program ini, bahkan dibiayai gratis selama 6 bulan berasrama, belajar dasar-dasar Islam, bahkan belajar peradaban-peradaban barat. Nah, ada kasus Pak, ada mahasiswa ikut kaderisasi ulama, di tengah perjalanan dia menikah itu dengan kader ulama yang lain, jadi perempuan kan itu, jadi anak-anak perempuan. Setelah menikah, eureun Mbak belajarnya. Setelah menikah jadi gak belajar lagi. Terkadang memang terhalang. Tapi meskipun tidak semua orang yang menikah bisa belajar enggak. Banyak para ulama seperti ilmuwan kontemporer Syekh Muhammad Abduh itu menikah di usia 16 tahun tapi jadi tokoh besar. Jadi tidak terhalang lah. Jadi itu pilihan saja dari para ulama karena memandang ada kemaslahatan yang lebih besar itu dibandingkan menikah. Nah itu wallahu a'lam bishawab.
Cekap mungkin ya, hadirin Bapak Ibu semua, karena mungkin 1 menit lagi kita masuk waktu sholat Isya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi keberkahan untuk ilmu dan amal kita. Hadirin Bapak Ibu semua, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.